Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Nurwatinisi dari kelas 12 Sija 3, absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan konfigurasi VPN PPTP dan L2TP. Simak ya. Pertama-tama kita akan connect ke kantor pusat dulu. Lalu perhatikan ya. Nah, setelah itu kita konekkan. Nah, supaya kita tidak bingung, kita akan reset. Caranya, sistem reset configuration. Nah, kita mulai dari awal. Jika sudah di-reset, kita tunggu kabelnya sampai berkedip-kedip. Jadi, topologi yang kita akan buat seperti ini ya, seperti yang ada di layar. Untuk kantor pusatnya 11.10.01 dan untuk cabangnya 11.10.02. Kemudian yang ke jaringan lokal yang di pusat adalah 192.168.2.1/24. Sedangkan cabang yang di kantor cabang ini bedanya di 192.169.2.1/24. Ini hanya beda segmen gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti kalau sudah di-reset maksud saya, kita masukkan passwordnya kosong ya. Oke. Nah, langkah untuk membuat VPN yang harus kita lakukan adalah memberi nama dulu, tetap konfigurasi dasar, namanya pusat. Terus setelah memberi nama, ngapain lagi? Setelah itu, ke sistem password, memberi password lama dikosongin, password yang baru kemudian dicek password. Setelah itu kita meminta internet. Nah, kebetulan IP sini IP-nya pakai DHCP client. Jadi kita masukkan DHCP client. Kebetulan juga yang ke internet adalah SAT. Oke, kita klik saja Ether 1. Pastikan sudah bond. Kalau belum bond, nggak usah dicari lagi yang lain-lain. Pasti mungkin kabelnya kamu yang kurang connect. Nah, setelah itu kita ke new terminal, terus loginnya admin, passwordnya 123 atau sesuai password yang sudah kamu tadi masukkan atau password baru kamu. Nah, setelah itu kita pilih cnn.com. Nah, ini ya, berarti sudah termasuknya, sudah kita langsung saja Ctrl C. Nah, ini sudah ya, sudah connect. Nah, ini /24, berarti untuk beberapa klien. Kalau /24, berarti untuk beberapa klien. Yang bilang pintar nanti didualan lagi, nggak apa-apa, ya klien 254. Nah, ini kalian, oh sudah, coba kita searching. Ayam goreng. Nah, sudah ya, sudah jadi konfigurasinya. Dasar ini baru konfigurasi dasar. Nah, selanjutnya kita tinggal nyeting VPN-nya. Kita tinggal versi PPT, gimana caranya? Kita ke PPP, terus setelah itu, kalau klien ini kan servernya pusatnya menyediakan, berarti mana yang harus kita tap yang mana? Oh, secret yang bernama dulu. Di tabel di mana kira-kira? Secret. Nah, profil yang kita download aja apa namanya? Z1 passwordnya misalnya Z3, berarti passwordnya pusat gitu. Bebas aja mau bikin password apa. Nah, tentukan langsung pakai gitu. Profil yang kita buat download aja. Nah, ini yang kita dimaksud nih, ada yang sama. Nah, ini digambar, maksudnya jangan balik-balik. Ini namanya sesuai aja sama yang digambar. Berarti kita masukkan lokalnya 10.10.0. Remote-nya juga 10.10.0.2. Kalau connect menggunakan itu passwordnya. Kalau tidak pusat, apply gitu aja, sudah selesai ya. Cuman 2 tok ini berarti kita sudah buat jalur PPTP. Nah, perbedaannya begini. Kalau kita ingin menghubungkan jaringan lokal, biar yang berkomunikasi, yang ngobrol bukan hanya mikrotik, tetapi semua PC-PC yang terkoneksi di jaringan lokal. Gitu ya. Nah, itu kita masuk aja. Terus, ini kita masukkan password baru. Nah, sudah check now. Nah, ini kan kabelnya dipakai nih untuk internet cuma satu kabelnya nih. Jadi kita gunakan apa? Wireless saja ya. Wirelessnya di mana? Kenapa kok nggak ada?
Wirelessnya tuh ini tuh BV Inter, kemudian kita 6. Karena untuk mengambil internet maka kita butuh, kita tambahkan ini pusat nih ya. Kalau kamu mau kontak internet berarti kita butuhnya apa? Sudah dikasih nama belum? Ini sudah, berarti kita kasih. Nah, kita berarti butuh password. Di mana passwordnya? Buatnya berarti ini di wireless. Setelah itu security profile. Setelah itu ini baru misalkan connect wifi, misalnya namanya bebas, terserah ya kalian mau namain apa aja. Terus modenya kita ganti ke dinamik. Ini cetak VI2 VRPS 2 misalnya. Passwordnya misalnya terserah kalian mau dikasih password apa, ini saya kasih alhamdulillah. Nah, kalau kamu mau nyambung ke teman, passwordnya berarti apa? 2 white tag. Jadi 11. Kalau sudah ini kita akan ke tahap selanjutnya. Ya, kita ke SCNAT. Tion, boleh enggak? Ya, karena boleh. Kalau ini hanya satu gitu. Kemudian security profile-nya kita rubah. Samakan yang buat itu baru. Kemudian kita SC-nya ya. Nah, perhatikan kita start yang paling signal strength-nya. Minusnya paling gede, berarti semakin kalau semakin gede berarti semakin dekat. Tapi kalau semakin lambat berarti itu jauh. Nah, kita coba cari yang dekat, kemudian kita konekkan. Perhatikan dulu kalau sudah connect. Nah, ini sudah connect ya. Terus mikrotik kita sudah dapat internet. Tapi ternyata belum ya. Rumusnya apa? Rumusnya berarti kalau IP dinamis menggunakan DHCP client, terus tambahkan ini admin, login, passwordnya misalnya terserah kalian yang sudah kalian buat apa. Punya saya tadi 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita ping. Kita tambahkan plus. Terus kita tambahkan ether. Selain ether 2 ya. Untuk meminta internet. Kebetulan bukan SAT tapi 1, 2. Berarti pakai VLAN 1. Kita coba ya. Nah, ini kan sudah bound. Requestin bound, kita coba tes ping. Nah, ini berarti sudah jadi. Gitu ya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal ngatur kalau di klien gimana caranya connect. Ya, kita buat IP address dulunya. Berapa tadi? 192.168 ya, .2.1/24. Jaringannya kita pakai Ether 2. Setelah itu apply oke. Yang penting jangan WLAN. Nah, 2 udah dapat. Ini buktinya belum nih. Berarti harus dapat internetnya gimana? Mau pakai statis apa dinamis? Kita ke klien, terus kita ke server klien untuk meminta kalau ngasih pakai server yang mana. Berarti kita mau pakai server yang mana? Setup, pilih Ether 2. Nah, kita next terus sampai sukses. Setelah itu kita sudah dapat internet belum? Ya ternyata belum, karena kuncinya di firewall. Kita berikan firewallnya, SRC-nya, postnat address-nya 192.169. Kayaknya kalau di Ether 2 kita pakai .2.0/24. Nah, kita berarti pakai WLAN 1. Setelah itu, oke, sudah connect belum nih? Oh, harusnya sudah connect. Berarti harusnya gimana kita? Masih statik, harus dirubah. Ganti dinamik. Oke, setelah itu ini berarti sudah. Terus kita coba cek ya. Ketikan ayam goreng kampung. Nah, berarti ini sudah jadi. Berarti internet kita sudah connect ya ke internet.
Nah, di sini kita masukkan lokal di kantor pusat 192.168.2.0/24. Terus gateway-nya kita perhatikan. Kita boleh pilih yang ini. Kita apply aja dulu. Langsung aja, berarti tadi alamat ininya. IP-nya berarti 11.10.0. Terus, nah ya urutannya kan bawah dulu, oke, ke atas. Kalau rutenya misalkan dari Jawa, Bali, Iran, Jaya, ya rutenya kan banyak sekali itu. Berarti kita jalurnya hanya digabung-gabung saja. Nah, kalau menentukan jalur rute tercepat, mana pembahasannya lain. Waktu ya 11.10.1 atau 2. Kita apply. Nah, kenapa ini belum bisa? Belum kita aktifkan PPTP-nya. Gimana caranya? Terus, ini lokal, berarti kita plus atau enable. Kemudian, setelah itu PPTP out-nya mau diganti terserah. Saya mau cabang boleh, saya bebas. Ini bebas ya, terserah kalian mau dinamain apa. Download-nya tadi apa? PVP 1, misalnya menggunakan Sija 3 atau Sija 1 ataupun bisa jadi Sija 2. Sija 1 ini di sini nih, misalnya password-nya chat. Terus ini IP-nya, ini adalah IP kantor pusat. IP kantor pusat berapa tadi? 192.168.4/24. Nah, ini sudah kita running kan, berarti ini hasilnya berarti ini jauh ya. Nah, setelah itu kita ngecek IP-nya. Pakai IP berapa? Nah, ini ya. Berarti ini kita tadi menggunakan ini semua. Dan ini kita ping di aplikasi ini. Jadi kita bisa lihat udah replay apa belum. Terus cara mengidentifikasinya benar atau kita pakai statik dulu. Ini kita otak-atik agar bisa jadi ganti IP, terus kita bisa connect. Nah, ini kita masuk lagi ya. Misalnya, Mas saya, kamu akan buat 1000 VPN. Karena kamu IP di mana tadi IP kita melihatnya untuk lokal PPP dan DR yang sudah terhubung.